Bab 676. Tiga orang berkumpul. Bloody selalu mengikuti Kingston Jiang. Keduanya adalah kawan seperjuangan 10 tahun dan juga merupakan saudara 10 tahun. Dia tahu betul tentang Kingston Jiang, tapi dia tidak tahu, Kingston Jiang diam-diam menjadi petarung. Ketika dia dikirim ke faksi Tianshan setahun yang lalu, dia terluka dan dibawa oleh Klutang ke Lembah Raja Obat untuk penyembuhan. Dia menghabiskan bertahun-tahun di Lembah Raja Obat itu. Selama periode ini, dia benar-benar belajar tentang Master Kuno dan kekuatan Master Kuno. Bos. Setelah minum segelas, dia melihat Kingston Jiang. Ragu-ragu apa? Itu tidak seperti kamu, Kingston Jiang bertanya. Jika kamu punya sesuatu, bicarakan saja, jangan ragu-ragu, seperti seorang wanita saja. Bloody kemudian bertanya, Bos, berapa tingkat kekuatanmu sekarang? Selama di Lembah Raja Obat, ia banyak berbincang tentang dunia seni bela diri kuno dengan murid Raja Obat yang merawatnya. Ia juga belajar tentang pembagian kekuatan petarung. Urutannya dari 1 sampai 9 alam. 1 alam adalah yang terendah dan 9 alam adalah yang tertinggi. Namun, 9 alam hanyalah keberadaan yang legendaris dan bahkan alam ini tidak tercatat dalam buku-buku kuno. Aku baru saja melangkah ke tingkat alam ke-8, kata Kingston Jiang dengan santai. Gila. Bloody sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri, dengan ekspresi yang tidak dapat mempercayainya. Dia memandang Kingston Jiang dan berseru, tingkat alam ke-8. Kenapa kamu begitu bersemangat, duduklah. Bloody kemudian duduk, menarik napas dalam-dalam dan berkata, Bos, ajari aku juga. Aku mendengar bahwa petarung memiliki umur yang lebih panjang daripada orang biasa, bahkan jika di 3 atau 4 alam. Jika tidak ada kecelakaan, tidak masalah untuk hidup sampai 100 tahun. Kalau tingkat alam ke-8, bisa sampai 150 atau 160 tahun. Bloody juga manusia, dia juga takut mati dan dia ingin hidup beberapa tahun lebih lama lagi. Pada saat yang sama, dia masih seorang tentara dan dia juga ingin memiliki kekuatan yang kuat. Itu mudah. Kingston Jiang tersenyum. Bloody adalah saudaranya. Dia telah mengikutinya selama ini. Dia ingin belajar seni bela diri. Dia pasti tidak akan menyembunyikannya secara pribadi. Setelah ini, aku akan mengatur teknik batin aku untukmu, tetapi belakangan ini, aku benar-benar sibuk. Aku khawatir aku tidak punya waktu untuk mengajarimu berlatih, jadi aku hanya bisa meluangkan waktu untuk menjelaskan yang penting saja. Wajah Bloody penuh dengan kegembiraan. Terima kasih bos. Kingston Jiang melambaikan tangan dan berkata, kita berdua bersaudara, jangan terlalu sungkan. Ngomong-ngomong, aku bisa memperkenalkanmu kepada seorang guru. Jika kamu punya waktu, kamu bisa bertanya dan belajar padanya. Kingston Jiang memikirkan tentang Felix Murong. Sekarang Felix Murong telah menerima Suryana, Kintiasu dan yang lainnya sebagai murid dan harusnya Bloody juga tidak masalah. Itu bagus sekali. Bloody memiliki senyum lebar di wajahnya. Kingston Jiang dan Bloody sedang bersama dan makan. Setelah makan, Kingston Jiang bergegas kembali ke si Heyuan yang dibeli oleh Klu. Karena Kintiasu tiba, dia ingin berdiskusi dengan Kintiasu tentang hal-hal selanjutnya. Dan Bloody juga kembali ke area militer. Di si Heyuan Klutang. Di ruang tamu, Kingston Jiang masuk. Begitu dia memasuki ruangan, dia mendengar sorak-sorai dan tawa. Klutang mengobrol dengan Kintiasu dengan sangat gembira. Apa yang kamu bicarakan? Kingston Jiang datang, melepas jaketnya, melemparkannya ke sofa dan duduk di sebelah Klutang. Kintiasu melirik Kingston Jiang dan berkata sambil tersenyum, berbicara tentang sesuatu 10 tahun yang lalu. Klu barusan hanya bertanya mengapa dia tidak tahu aku bisa bersamamu 10 tahun yang lalu. Kingston Jiang tampak malu. Aku benar-benar tidak tahu. Klutang juga berkata sambil tersenyum, pada saat itu, aku dan Kintiasu adalah teman baik, tetapi aku tidak tahu apakah dia punya pacar atau tidak. Kingston Jiang terbatuk beberapa kali.
Dia tidak menyangka bahwa mereka berdua benar-benar membicarakannya dan mereka berbicara dengan sangat gembira. Ini sedikit berbeda dengan Klutang yang dia kenal. Dia buru-buru mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Oke, berhenti membicarakan gosip ini, aku baru saja mendapat berita hari ini." Kingston Jiang berbicara dan mengatakan persis apa yang dikatakan oleh Holmes Tao. Dia juga mengatakan apa yang Raja katakan, semuanya diceritakan dengan jelas. Situasi di ibu kota seperti ini. Akar dari semuanya adalah komersial Dadong dan situasi komersial Dadong sangat rumit. Melibatkan banyak orang, banyak kelompok keuangan, dan bahkan 4 keluarga kuno yang dipimpin oleh keluarga Jiang, serta beberapa master kuno dan bahkan Raja Jersey juga. Sangat rumit ya. Klutang juga terkejut setelah mendengarkan. Qin Su mengerutkan kening dan berkata, "Ini terlalu rumit, Raja 100 tahun yang lalu, 4 keluarga kuno yang dipimpin oleh keluarga Jiang, petinggi 100 tahun terakhir ibu kota, beberapa para eksekutif dan beberapa kelompok keuangan itu harus dibereskan. Itu terlalu sulit. Ini setara dengan membereskan semua orang. Tapi jika ini dibereskan, ibu kota negara Dacia ini akan kacau." "Ya." Kingston Jiang berkata dengan ekspresi khawatir, "Inilah yang aku khawatirkan dan Raja saat ini, aku juga merasa tidak dapat diandalkan." Dia juga menggunakan hak istimewa di tangannya untuk bekerja sama dengan beberapa keluarga dan kelompok keuangan. Masalah keluarga Tao memprovokasi New Blue Electronics kali ini, bukan hanya kepentingan orang-orang keluarga Tao, tetapi juga kepentingan Raja. Kingston Jiang menggosok pelipisnya. Situasinya sangat rumit dan agak sulit untuk menyelesaikannya. Klutang bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan sekarang dan dari mana kamu mulai?" Kingston Jiang menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bisa memulai sama sekali, menggerakkan satu dan melibatkan seluruh tubuh. Sekali memulai, tidak akan bisa berhenti lagi. Kita harus bersiap dengan baik." Klutang berpikir sejenak dan berkata, "Panggil Winona Jiang untuk membicarakannya." Dia adalah kepala klan dari keluarga Jiang dan dia harusnya tahu mengenai komersial Dadong. Dan dia juga harusnya mengenal komersial Dadong dengan sangat baik. Kingston Jiang melirik Klutang. Di pagi hari, Klutang masih merajuk. Sekarang dia malah berinisiatif untuk memanggil Winona Jiang. "Aku akan meneleponnya." Melihat keraguan di wajah Kingston Jiang, Klutang tahu apa yang dipikirkan Kingston Jiang. Dia segera mengeluarkan telepon dan menelepon Winona Jiang. Di telepon, dia menjelaskan situasinya secara singkat. "Yah, aku akan segera bergegas ke sana." Winona Jiang mengetahui hal ini dan mengesampingkan masalah di depannya dan bergegas ke kediaman Klutang dengan cepat. Kingston Jiang, Klutang dan Qin Su terus berdiskusi, menganalisis situasi dan menganalisis masalah yang akan muncul begitu mereka dimulai. Bagaimana kita bisa memecahkan masalah ini? Winona Jiang tiba cukup cepat. Dalam 1 jam, dia langsung muncul di kediaman Klutang. Dia masuk ke kamar dan duduk. Ketika Winona Jiang tiba, Kingston Jiang merasa sedikit canggung. Namun, Winona Jiang dan Klutang langsung mengobrol seolah-olah tidak ada yang terjadi. Klutang secara aktif bertanya, "Winona Jiang, menurutmu apa yang harus dilakukan olehmu selanjutnya?" Winona Jiang mengerutkan kening dan berkata, "Aku tahu komersial Dadong yang dikatakan Kak Kingston di telepon sekarang, tetapi aku juga baru menjabat kepala klan keluarga Jiang lebih dari 2 bulan dan aku tidak tahu banyak tentang itu. Aku tidak menyangka bahwa situasi di komersial Dadong begitu rumit. Aku pikir itu hanya kelompok yang dibuat oleh 4 keluarga besar beberapa puluh tahun yang lalu dan tidak menyangka bahwa itu dibuat oleh Raja 100 tahun yang lalu." Winona Jiang adalah kepala klan keluarga Jiang. Tapi dia tidak tahu banyak tentang komersial Dadong. Karena tidak ada yang pernah menyebutkan sejarah komersial Dadong kepadanya dan fokusnya selama ini adalah membuat hubungan baik dengan sekutu. Jadi dia tidak mengerti hal ini. Walaupun aku tidak tahu detail komersial Dadong, aku tahu betul bahwa komersial Dadong bukanlah karya yang monolitik.
Untuk memecahkan komersial Dadong harus dimulai dari dalam komersial Dadong, hancurkan satu persatu dan mulai hancurkan komersial Dadong dari dalam. Mengenai hal ini, Kingston Jiang juga tidak mengerti. Jika membiarkan dia memimpin tentara untuk bertarung, maka dia akan berada di kota berikutnya. Dia baru ahli dalam hal ini. Namun, jika membiarkan dia membuat saran di bidang komersial ini, dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Bersambung.